Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang Bijaksana, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 25 ayat 8 dan 9. Kata Yesus, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, penulis Injil Matius menyampaikan sebuah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Dikisahkan bahwa ada 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya adalah gadis yang bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu bangun lalu membereskan pelita. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Saudara-saudari terkasih, Injil Matius menceritakan bagaimana nasib akhir dari perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dikisahkan bahwa ketika 5 gadis yang bodoh sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian setelah pintu ditutup, datanglah juga gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dari kisah ini kita dapat melihat dan merasakan betapa kecewa dan sedihnya kelima gadis yang bodoh itu, yang pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin karena pintu sudah tertutup. Kelima gadis yang bodoh itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahan dan kelalaian mereka karena mereka tidak menyediakan minyak dalam jumlah yang cukup. Saudara-saudari terkasih, kisah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana adalah gambaran hidup orang beriman Kristiani. Gadis-gadis yang bodoh adalah orang-orang beriman yang tidak siap untuk menyambut Yesus sang mempelai yang akan datang kembali. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa minyak dalam jumlah yang cukup.
Mereka hanya membawa minyak dalam jumlah yang sangat terbatas sehingga tidak mampu mengantisipasi dengan munculnya perubahan. Bisa jadi mereka lalai dan kurang menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Atau bisa juga mereka salah dalam membuat perkiraan. Lalu, apa makna minyak? Minyak bukan minyak dalam arti suguhan, melainkan minyak yang dapat menghidupkan orang dalam dan tidak bisa dibagi dengan orang lain. Kalau minyak habis, maka lampu akan padam. Demikian juga kalau minyak dalam kehidupan kita mulai habis, kita akan kehilangan semangat untuk hidup. Orang-orang yang kekurangan minyak biasanya gampang putus asa. Masalah yang kecil bisa menjadi besar, bahkan masalah yang besar akan bertambah besar atau terkadang menyalahkan Tuhan. Mereka tidak lagi melihat Allah sebagai sumber berkat, tetapi menjadi sumber bencana. Saudara-saudari terkasih, jikalau kelima gadis yang bodoh menggambarkan umat yang kurang memperhatikan kerohaniannya, maka sebaliknya kelima gadis bijaksana merupakan gambaran bagi pengikut Yesus yang memperhatikan kerohaniannya. Umat Kristiani yang beriman kepada Yesus selalu siap sedia dalam setiap situasi. Dan sebagai umat Katolik dan Kristen, kita jangan sampai terkecoh atau terpengaruh dengan pandangan sekelompok orang yang melihat kematian itu sebagai sesuatu yang bisa ditunda atau dirancang sendiri oleh manusia. Misalnya, banyak orang muda malas berdoa atau tidak mau pergi ke gereja. Mereka berpikir bahwa mereka masih terlalu muda untuk aktif di gereja dan rajin berdoa. Orang-orang ini lupa bahwa seseorang bisa meninggal kapan saja. Sebab kematian tidak ditentukan umur, tetapi sesuai kehendak Allah. Kita bisa melihat akibat dari cara berpikir demikian. Tentu kita sedih melihat orang-orang muda meninggal karena narkoba dan penyakit tertentu. Dan pada umumnya mereka tidak siap karena berpikir bahwa mereka nanti mati kalau sudah dewasa atau tua. Apakah sudah berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana dengan selalu siap sedia menyambut kehadiran Allah dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengharapkan kami, umat-Mu, untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, yang selalu siap sedia kapanpun kami dipanggil. Kami mohon ampun jika selama ini kami sering lalai dan lupa bahwa hidup kami hanyalah sementara menunggu panggilan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.